Halo siswa kelas 6 sekalian, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik pada tema 6. Di dalam pelajaran kali ini ada 3 pelajaran yang akan kita bahas, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Nah sekarang langsung saja kita bahas pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, materi yang akan kita bahas adalah memperkirakan sebuah informasi dari sebuah teks non-fiksi hanya dengan cara membaca judulnya saja. Nah, bagaimana cara kita memperkirakan informasi sebuah teks non-fiksi hanya berdasarkan judulnya? Sebelum kita membahas hal tersebut, ada 2 hal yang harus kita pahami, yaitu definisi teks non-fiksi dan definisi judul. Teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah kebalikan dari teks fiksi. Jika teks fiksi adalah teks yang berdasarkan imajinasi atau hayalan, maka teks non-fiksi adalah teks berdasarkan kenyataan atau realita. Nah, kemudian yang kedua, judul. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul memiliki 2 makna. Makna yang pertama, judul adalah nama yang diberikan kepada buku atau bab suatu buku yang dapat menyiratkan isi atau maksud dari buku atau bab buku tersebut. Sementara makna yang kedua adalah kepala karangan. Berdasarkan 2 definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa judul adalah kepala karangan yang bisa memperlihatkan isi atau maksud dari suatu karangan. Jadi, bagaimana caranya untuk memperkirakan informasi dari sebuah teks fiksi hanya berdasarkan judulnya? Untuk bisa memperkirakannya, kita perlu mengidentifikasi kata kunci yang terdapat di dalam judul tersebut. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata penting yang terdapat di dalam sebuah judul. Nah, supaya lebih jelas, sekarang coba kita bahas contoh. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Berdasarkan judul tersebut, kita bisa mengidentifikasi kata kuncinya. Yang pertama, kepedulian, yang kedua, remaja, dan yang ketiga, lingkungan. Berdasarkan kata kunci yang sudah kita identifikasi, maka kita bisa memperkirakan informasi yang terkandung di dalam teks tersebut. Maka kemungkinan informasi yang terkandung di dalam teks non-fiksi tersebut adalah yang pertama, tentang kepedulian dan bentuk-bentuknya. Kedua, kepedulian tersebut dilakukan oleh remaja. Ketiga, kepedulian tersebut dilakukan oleh para remaja terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua supaya lebih jelas. Contoh yang kedua, jadi aktivis peduli lingkungan, seorang bocah kumpulkan 650 kg koran bekas. Nah, berdasarkan judul tersebut, kita bisa mengidentifikasi kata kuncinya. Yang pertama, aktivis peduli lingkungan. Yang kedua, bocah. Dan yang ketiga, koran bekas. Berdasarkan 3 kata kunci tersebut, kita bisa memperkirakan informasi yang terkandung di dalam teks non-fiksi, yaitu yang pertama, bahwa teks ini bicara tentang aktivis peduli lingkungan. Yang kedua, aktivis peduli lingkungan yang dibicarakan adalah seorang bocah atau anak-anak. Dan yang ketiga, yang dilakukan anak tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan koran bekas. Nah, begitulah caranya kita memperkirakan informasi yang terkandung di dalam sebuah teks non-fiksi hanya dengan membaca judulnya saja. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran IPS. Pada materi IPS kali ini, kita akan kembali membahas tentang perjuangan bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang sudah pernah kita bahas, Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata perjuangan belum berakhir.
Karena setelah Indonesia merdeka, pasukan sekutu datang ke Indonesia. Apa maksud dan tujuan kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia? Tujuannya adalah untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Tapi ternyata tidak hanya sebatas itu. Karena ternyata di dalam pasukan sekutu terdapat pula pasukan Belanda yang mencoba untuk mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Nah, menghadapi kondisi tersebut, maka seluruh bangsa Indonesia kembali bahu-membahu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, melalui perjuangan fisik atau bersenjata, dan yang kedua, melalui perjuangan secara diplomasi. Contoh-contoh perjuangan bangsa kita secara fisik atau bersenjata diantaranya yaitu yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Yang ketiga, pertempuran Medan Area. Yang keempat, peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kelima, serangan umum di Yogyakarta. Selain kelimanya, tentu saja masih banyak lagi perjuangan fisik atau bersenjata yang dilakukan bangsa kita dalam menghadapi Belanda. Nah, lalu bagaimana dengan perjuangan diplomasi? Perjuangan yang diplomasi yang dilakukan oleh bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan diantaranya yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, pada perjanjian yang terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar yang berlangsung pada tahun 1949 di Den Haag, dicapailah sebuah kesepakatan yang membuat bangsa kita bisa bernapas lega. Kenapa? Karena di dalam Konferensi Meja Bundar akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kita sudah membahas bagaimana selama bertahun-tahun bangsa kita berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Kita juga sudah membahas bagaimana mati-matiannya bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus sudah selayaknya melakukan berbagai hal positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Misalnya, belajar sungguh-sungguh, mencapai prestasi yang setinggi-tingginya, hidup rukun, menjaga persatuan dan kesatuan, serta hidup bertoleransi dengan sesama. Nah, itulah yang kita pelajari pada materi IPS tema 6. Sekarang kita akan membahas materi PKN. Pada pelajaran PKN di tema 6, kita masih membahas tentang hak dan kewajiban. Kali ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami kembali apa yang dimaksud kewajiban dan hak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, terutama untuk mendapatkan hak. Sementara hak adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan atau kita peroleh, terutama setelah menjalankan kewajiban. Lalu apa kewajiban dan hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia? Kewajiban dan hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia sesungguhnya telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang terlebih dahulu kita akan membahas apa saja yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Kewajiban setiap warga negara Indonesia dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kewajiban sebagai anggota masyarakat, dan yang kedua, kewajiban kepada negara. Apa saja contoh kewajiban kita sebagai anggota masyarakat? Contohnya ada banyak. Di antaranya yaitu yang pertama, menjaga kerukunan di antara sesama anggota masyarakat yang beragam. Yang kedua, turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga tentu saja harus saling hormat menghormati dan tolong menolong serta bekerja sama dalam berbagai hal. Nah, sekarang apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara? Contohnya ada banyak. Misalnya, yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku.
Yang ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara. Dan yang keempat, turut bela negara dan sebagainya. Masih banyak lagi. Lantas bagaimana dengan hak-hak kita sebagai warga negara? Sebagai warga negara, hak-hak kita telah dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak berpendapat, hak mempelajari kebudayaan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak beragama dan beribadah sesuai dengan agama yang kita anut, dan masih banyak lagi. Nah, jadi siswa SD kelas 6 sekalian, itulah yang menjadi pembahasan kita di tema 6 untuk pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.